Halo, saya Olive Octavia Putri, NIM saya 1810611090. Saya dari Hukum Udara dan Ruang Angkasa kelas D, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di sini saya memilih topik kedaulatan negara di ruang angkasa dan membahas kaitannya dengan hak lintas damai. Kedaulatan suatu negara merupakan kekuasaan tertinggi suatu negara atas batas-batas wilayah negara itu sendiri, baik untuk wilayah darat, wilayah laut, maupun wilayah udara. Dalam sejarah pernah ada perdebatan yang cukup seru yang mempertanyakan apakah suatu negara memiliki kedaulatan di wilayah udara atau tidak. Jawabannya, setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara yang ada di atasnya. Namun, kedaulatan tersebut dibatasi oleh hak-hak negara lain untuk melintas di wilayah ruang udara sebagaimana yang telah diatur di Konvensi Chicago tahun 1944. Pada tahun 1913, muncul dua teori. Yang pertama, the Air Freedom Theory, dan yang kedua, the Air Sovereignty Theory. Pada teori pertama, yaitu the Air Freedom Theory, ia menyatakan bahwa udara karena sifat yang dimilikinya, ia menjadi bebas. The Air Sovereignty Theory ini merupakan teori kebalikan dari yang pertama, yang menyatakan bahwa udara itu tidak bebas sehingga negara memiliki kedaulatan terhadap ruang udara di atas wilayah negara tersebut. Dengan adanya teori kedua itu, sudah tampak adanya pembatasan negara atas wilayah udara, yaitu dengan adanya hak lintas damai atau innocent passage bagi pesawat udara asing. Apa sih lintas dalam hukum udara itu? Jadi lintas itu ada dan dikenal dalam lingkup dunia penerbangan, baik oleh pesawat udara sipil maupun pesawat udara dari negara lain. Karena pada dasarnya negara itu memiliki kedaulatan atas batas-batas wilayah negara itu sendiri dan tidak cuma berlaku untuk di darat maupun di laut, tapi juga berlaku untuk di ruang udara. Hak-hak negara untuk melintas di wilayah ruang udara ini sudah diatur di dalam Konvensi Chicago tahun 1944. Dalam pasal 5 Konvensi Chicago tahun 1944 menyatakan semua pesawat terbang negara peserta yang bukan penerbangan berjadwal mempunyai hak untuk melewati wilayah udara negara peserta lainnya dan untuk turun, bukan dengan maksud mengadakan angkutan dengan suatu notifikasi. Dalam pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa apabila pesawat terbang tersebut membawa penumpang, barang pos, atau muatan yang dipungut bayaran selain dari penerbangan berjadwal, mempunyai hak menaikkan dan menurunkan penumpang dan sebagainya. Akan tetapi, harus mentaati peraturan, syarat, dan pembatasan yang ditentukan oleh negara setempat. Jadi menurut saya, suatu negara memiliki kedaulatan atas ruang udara di atas wilayah yang mereka miliki, dan juga terdapat hak lintas damai atau innocent passage bagi pesawat udara asing. Dengan demikian, apabila ada pesawat udara asing yang sedang terbang di ruang udara suatu negara lain selama tidak mengganggu atau melakukan kejahatan teritorial negara tersebut, mereka memiliki hak untuk melintas dengan adanya suatu notifikasi terlebih dahulu. Jadi, untuk pesawat udara asing yang sedang melakukan penerbangan, ia harus meminta izin serta notifikasi terlebih dahulu kepada negara kolong atau negara di mana tempat ia terbang atau akan mereka singgahi. Hal ini harus dilakukan untuk mencegah persaingan antara pesawat yang sudah terjadwal dengan pesawat nasional maupun internasional yang lainnya. Maka dari itu, pemberitahuan terlebih dahulu atau notifikasi merupakan langkah agar mencegah dan menghindari peristiwa seperti ini akan terjadi.
Sekian pemaparan saya tentang kedaulatan suatu negara di atas ruang udara dan kaitannya dengan hak lintas damai. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.